Assalamualaikum. Salam. Amin. Iya, Bi. Aku Pak, boleh pelihara kucing nggak? mau merah apa? Kucing. Mau merah kucing. Iya. Ya, nanti kalau pas kita sudah Assalamualaikum. salam. Amin. Iya, Bi. Aku Pak, boleh pelihara kucing nggak? mau merah apa? Kucing. Mau merah kucing. Iya. Ya, nanti kalau pas kita sudah punya rumah yang ada halamannya, Pak. Kalau sekarang kan masih kontrak tuh sering pindah, kasihan kucingnya pindah-pindah terus tempatnya belum ada. Kalau ada ini kan halamannya nanti bisa ditaruhin kandang. Tapi kamu bersihin tainya. Nggak mau. Oh. Nanti beli rumah aja yang ada halamannya. Ya, insya Allah kita beli rumah yang ada halamannya. Tapi kalau misalnya kita pengen sesuatu, diajarin apa? Angkat, angkat tangan. Gimana angkat tangannya? Apa? Doa. Iya, minta ke Allah. Mungkin bagi kita sekarang masih susah mau beli gitu kan ya. Mungkin keuangan kita masih kurang gitu. Tapi sebenarnya bagi Allah tidak ada yang tidak mustahil gitu. Nah, kita ngadep sini. Jadi gini, ini sambil ngeliat-lihat tuh video kamu tuh. Wah, stop dulu katanya. Jadi gini, mungkin bagi kita sekarang masih susah untuk beli rumah ya. Mungkin pendapatan masih ya sekedar untuk kebutuhan hidup lah gitu. Tapi sebenarnya kita terkadang kelewat gitu loh. Kita tuh kelewat mengambil jatah Allah sebagai Ar-Razzaq Al-Ghani. Allah apa Ar-Razzaq? Ar-Razzaq. Allah yang memberi rezeki. Al-Ghani Allah yang maha kaya. Terkadang kita hanya mengandalkan usaha-usaha kita saja, terkadang hanya mengandalkan ya apa yang kita bisa gitu. Tanpa kita itu ingat kembali bahwasanya Allah itu yang mempunyai segala sesuatu. Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang maha kaya gitu. Kata Allah dalam surat At-Tolak, ada tolak nih. Kelihatan nggak teman-teman? Surat At-Tolak. Saya unduh aja deh. Sedikit. Iya. Kelihatan dari kamera. Jadi saya sedang di depan komputer saya. Ya walaupun bukan ruang kerja khusus gitu, tapi insya Allah bisa bekerja dari sini, bisa memantau dari sini, bisa berselancar dari sini, dan bisa mencari bahan-bahan yang dibutuhkan di internet. Kata Allah dalam surat At-Tolak ayat 2 bagian akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu di ayat ketiganya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Kita tuh lebih banyak menganggap rezeki itu berupa uang. Kita lebih banyak menakar rezeki itu dari apa yang kita usahakan. Min haitsu la yahtasib itu terkadang lebih besar daripada yang kita hisab-hisab. Selanjutnya kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal menyerahkan diri kepada Allah, maka dialah kekasih Allah, dijulukin sebagai hasbu.
Hasbuhu, hunya ini Allah, kekasih Allah gitu. Makanya hasbuhu inna kalau dilanjut. Hunya panjang kalau berarti hasbuh. Hasbuh, kekasih-kekasih Allah. Jadi orang-orang bertawakal itu kasih Allah. Kalau kita mencari jalan dan mendekatkan diri kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, itu akan menjadi kekasih Allah. Ketika menjadi kekasih Allah, apa yang tidak akan dikasih oleh Allah? Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa yang tidak dikasih oleh Allah? Seperti itu. Terkadang kita lupa siapa pemilik alam ini. Tuh. Kita lupa siapa yang memberi rezeki. Sehingga ketika kita punya cita-cita, oh saya pengen beli rumah ini, oh saya pengen buka pesantren, oh saya pengen buka kursus gratis, oh saya pengen buka university gitu kan, universitas yang bisa mendidik anak bangsa ini, yang mengedepankan imtak dan iptek gitu. Kenapa imtak dulu? Nah, supaya mereka nggak keblinger ketika jadi pinter gitu. Supaya ketika pinter mereka itu bisa menjadi manusia yang bermanfaat, bukan manusia-manusia yang malah meminteri orang lain gitu dengan ilmu yang ada. Kadang kita ya kembali lagi ke ayat ini, kadang kita tuh lupa itu. Kalau misalnya kita lihat artinya ya. Ada nggak nih di sini? Oh, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yang bertakwa. Di ayat selanjutnya, ini spontanitas cari ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kecil banget. Yang gede, yang gede. Yang gede. Kayak tadi. Blur. Nah, kita download dulu. Terus kita buka. Ayat 1000 dinar. Oh, kecil amang ini. Blur, saya nggak blur. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberikan jalan keluar ke lapangan. Dan ketiga, kita dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal, di atasnya itu, siapa yang bertakwa kepada Allah itu selalu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, gitu. Itu kata Allah, diberikan jalan keluar dari apa yang dia inginkan, dari apa yang dia planningkan, dari apa yang dia sulitkan gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga diberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Untuk menggolkan apa yang dia rencanakan, untuk membuat kesulitannya menjadi mudah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal menyerahkan semua hasil dari apa yang diusahakan setelah diusahakan semaksimal mungkin, fahuwa hasbu, itulah yang kekasih Allah. Artinya perbuatan menyerahkan hasilnya kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan ikhlas, itu adalah perbuatan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh Allah. Fahuwa hasbu. Kita lihat lagi, ada sebuah tulisan. Nah, kita download lagi nih. Bagus nih. Nah, ini ada gambar seorang tukang buah yang di depan gerobaknya ditulis kaifa akhafu minal fakir wa ana abdul ghani. Bagaimana aku akan takut akan kefakiran, akan kekurangan, akan kelaparan, akan tidak terjaminnya kehidupan, sedangkan aku adalah hambanya yang maha kaya. Nah, di sini tadi yang saya bilang, ketika kita mempunyai sesuatu, keinginan,
di mana kita belum mampu, ingatlah. Jangan ambil fungsi Allah sebagai Ar-Razzaq, sebagai Al-Ghani. Maka tetapkanlah keinginan kita, Allah akan membantu kita dan tawakalkan kepada Allah. Minta kepada Allah. Contoh gini, misalnya, kalau Asmil tadi kan pengen beli rumah gitu. Karena sekarang belum mampu dengan apa-apa yang bisa dihisap, belum mampu gitu kan usaha, hasil dari usaha yang diusahakan, maka mintalah kepada Allah agar dimampukan gitu. Ya mungkin tidak sekarang, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, Allahu a'lam. Yang jelas harapan itu tetap ada. Contoh yang gampang aja gini. Saya senang memanah. Tapi ikut klub memanah itu bayar tiap bulan. Misalnya kita ambil saja di Daku 180 ya per bulan. Setiap kedatangan ada infak lagi 15.000 gitu kan. Kalau bawa alat sendiri. Kalau nggak bawa alat sendiri berarti sewa alat lagi gitu. Ya sudah cari yang gratis gitu. Oh di Kolo gratis. Ya sudah ayo belajar mana gitu. Nggak apa-apa kita ke tempat klub saya di satu archery di sana. Kita punya klub, punya kartu anggota gitu. Jalan ke sana. Oh saya lebih dekat ke misalnya ke Daku. Tapi gimana ya pendapatan saya kurang gitu. Saya kayak gitu. Pendapatan saya kurang nih, gimana nih gitu. Dari apa yang saya usahakan nih kurang. Jadi saya nggak bisa nih untuk latihan. Tapi saya ingin belajar sunnah ini, apalagi sunnah yang muakkadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Bahkan dalam hadis-hadisnya itu Rasulullah itu jika engkau berlatih berkuda dan juga memanah, kemudian engkau memilih memanah, itu lebih aku sukai. Bahkan seperti itu. Di terjemahan di dalam kandungan hadis Rasulullah seperti itu. Bahkan mana itu lebih Rasulullah senangi daripada berkuda gitu. Saking utamanya gitu. Ya lebih otomatis juga lebih disenangi bisa memanah, berkuda dan berenang. Karena disuruh ajarkan itu kepada anak-anak kita gitu. Padahal di sana padang pasir gitu kan ya. Kalau kita kilas balik 14-15 abad yang lalu di padang pasir ada turun hadis perintah dari Rasulullah suruh berenang di mana? Berenang di pasir gitu. Kan sesuatu yang belum bisa dinalar dengan akal. Dan pasukan muslimin itu baru mengenal pelayaran itu kalau nggak salah pada masa Utsman apa Umar itu. Utsman kayaknya. Dan langsung menang dalam peperangan gitu melawan armada Romawi yang sudah ratusan tahun menguasai lautan. Orang padang pasir baru kenal lautan, kemudian berperang di lautan dan menang luar biasa. Wa yattaqillaha ya'jalahu makhraja. Mereka bertawakal kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan. Nah, kembali lagi. Misalnya saya mau manah, saya nggak punya uang gimana gitu. Untuk ngidupin diri sendiri aja susah misalnya. Sudah, fungsikan Allah sebagai Ar-Razzaq. Fungsikan Allah sebagai Al-Ghani. Fungsikan nih kata-kata ini. Kaifa akhafu minal fakir. Wa ana Abdul Ghani. Ganti, bukan minal fakir. Kaifa akhafu minal tidak bisa main panah gitu kan. Ya, gitu. Nggak ganti. Wa ana Abdul Ghani. Allahu Hap. Allahu. Lagi ya. Dia nggak kelihatan. Hap. Allahu Hap. Ya sudah sekalian kalau mau nyoba gini. Misalnya biasanya tiap bulan saya ada kelebihan uang 1 juta misalnya. Ya sudah, ya Allah, kalau besok saya punya kelebihan uang 2.200.000, saya akan ikut klub memanah di Dagu. Misalnya seperti itu. Nggak ada yang salah dengan kata-kata saya. Perhatikan lagi. Oke, saya ulang lagi. Misalnya kita pendapatan per bulan, pendapatan bersihnya itu sudah dipotong semua segala macam untuk tabungan masa depan kita punya 1 juta misalnya.
Jadi berat untuk dipakai ke daku misalnya, untuk belajar memanah misalnya. Ya sudah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau bulan depan dan seterusnya saya itu punya pendapatan lebih, yang bisa kita tabung itu 2.200.000, 200-nya akan saya gunakan untuk ikut member. Sekalian begitu. Nah, nanti ketika bulan depannya Allah kasih ternyata pendapatan lebihnya, pendapatan bersihnya itu 2.150.000, ingat itu Allah menguji kita. Kita mau memenuhin nggak tuh yang 50? Untuk kita bela-belain untuk bisa sunnah. Nah, ketika kita penuhin, insya Allah itu akan terus Allah continue. Nah, ketika bulan depannya ternyata dapat 2.200.000 beneran, ingat, langsung ngikut. Langsung ngikut. Mana? Karena kenapa? Karena Allah sedang menguji dia, menguji kita, dengan kelebihan yang diminta oleh kita itu, kita mau nggak memenuhi janji kita. Ingat, kalau kita tidak memenuhi janji kita, jangan harap bulan-bulan besoknya akan ada kelebihan 1 juta lagi. Bisa jadi akan Allah minaskan gitu. Cobalah, ini kata-kata ini benar-benar dalamin gitu. Kata-kata ini benar-benar diresapi. Jadi ketika kita ingin sesuatu, jangan kita hanya menyandarkan pada diri kita sendiri. Allah sebagai Ar-Razzaq. Kita download lagi nih, Mil. Allah sebagai Al-Ghani. Kita download lagi nih, Mil. Kita buka nih, Mil. Nah, Ar-Razzaq, kelihatan? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Yang maha pembeli rezeki. Al-Ghani. Nah, Allah yang maha kaya. Kita zoom. Enaknya di zoom. Oh, Al-Ghani. Kelihatan kan? Ada depan komputer tuh. Kelihatan. Cari ayat, tinggal cari ayat. Gitu. Ada nggak yang punya komputer, punya internet, dia bingung. Mau cari bahan untuk ceramah. Dia bingung bagaimana saya bisa ceramah. Mau belajar dari mana. Ada yang seperti itu. Ternyata kita gampang nyarinya. Gunakan itu semua. Jadi kembali lagi. Nih sekarang seriusin deh. Saya ambil contoh tadi sampel ya. Ketika kita mau ikut klub memanah, yang mana tiap bulan ada keanggotaan misalnya 200.000, kita berat dengan itu. Karena kenapa? Kita cuma punya pendapatan bersih misalnya 1 juta, itu untuk tabung untuk anak-anak kita, untuk kehidupan kita yang akan datang misalnya. Atau mungkin yang minus, kita kan gajinya habis tanggal 25, dah habis 5 hari ke depan, dah bingung tuh harus hemat-hemat. Nah, sudah niat sekalian. Tentukan jumlahnya, tapi jangan ngaco juga. Misalnya tadi yang 1 juta lah. Kalau ya Allah saya misalnya bulan besok dapat 2.200.000 atau 1.200.000 gitu. Biasanya orang berpikir 1.200.000 gitu. Kenapa nggak minta sekalian lebih banyak? Tapi imbangi dengan usaha. Tuh, imbangi dengan usaha. Jadi yang minta, ya Allah 2.200.000 bulan depan, itu usahanya pol. Kalau yang minta 1.200.000 di bulan depan, ya Allah, nah itu usahanya tidak terlalu pol. Karena kenapa? Sedikit yang diminta. Nah, ketika Allah berikan beneran, jalankan. Allah ingin menguji ke istiqomahan kita. Kita istiqomah nggak? Kita jujur nggak kepada Allah? Kita menuhin nggak janji kita? Kita yakin nggak Allah itu Al-Ghani? Kita yakin nggak itu Allah Ar-Razzaq? Oke? Kita tes. Dan juga buat para jombloan, jomblowati, fisabilillah hingga halal. Sudah. Kalian tuh mau nikah kapan rencana? Di planning kalian yang bisa usahakan. Sudah minta ke Allah. Tapi sesuaikan dengan kondisi kalian gitu loh. Jadi jangan terus, ya Allah saya pengen jodoh yang ganteng, yang kaya, yang soleh, yang hafiz gitu. Sedangkan dirinya tidak hafal juz ammah gitu. Sedangkan dirinya ya istilah katanya dari keluarga sederhana gitu. Bukan nggak boleh. Nanti ketika kalian menikah dengan orang yang benar-benar hafiz, nikah, kemudian tiap malamnya suami kalian itu diisi dengan sholat malam, kalian dibangunin, Senin Kemisnya itu puasa, dapat 3 bulan, balik ke rumah orang tuamu, nanti kalian ditanya, kok kurus Neng? Kok kurus Nduk? Kok kurus Nak? Gitu nanti. Ntar kalian jawab, iya saya nyesel, doa,
minta suami yang hafiz, minta suami yang soleh, minta suami yang ibadahnya kuat. Kenapa? Tiap malam saya nggak bisa tidur. Senin Kamis harus puasa. Nanti begitu. Sesuaikan dengan diri kita. Kalau kalian menginginkan yang seperti itu, maka dekatkanlah ke amalan-amalan itu. Jangan ketika menginginkan sesuatu yang seperti itu, yang soleh, hafiz, rajin ibadah, jujur, bisa ngimamin, ustadz, kemudian kalian leha-leha saja dalam kehidupan. Nanti begitu dapat beneran, kalian akan merasa tersiksa dan berpikir apakah saya salah milih. Karena kenapa? Mendampingi orang soleh, mendampingi hafiz, mendampingi seorang ustadz, itu berat. Nah juga dengan ikhwannya, jangan terus mentang-mentang gitu kan. Saya misalnya punya uang, misalnya saya yang usaha. Saya anggap aja orang punya uang, laki-laki. Saya pengen istri yang soleha, yang cantik, yang hafizoh, yang ibadahnya bagus, yang jujur. Nanti kalian bingung. Begitu tiap malam istri kalian itu bangun terus ngebangunin kalian. Ntar malah jadi marah. Wah enak-enak tidur dibangunin gitu. Jadi dekatkanlah ibadah kalian. Dekatkanlah kondisi kalian kepada kondisi jodoh yang kalian inginkan. Seperti itu. Perbaiki diri dulu. Ibda binafsik. Baru kita tuju yang seperti itu. Terus bagaimana yang sudah nikah? Ya sudah. Bersama-sama memperbaiki diri. Bagaimana yang sudah sama-sama baik? Oh, alhamdulillahirrabbilalamin. Tinggal bagaimana generasi kita mendidik anak bersama-sama. Dan ingat, jangan pernah takut miskin. Karena Allah Maha Kaya. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmil mau ngomong apa? Apa? Doain semoga aja cepet dapat rumah yang ada halamannya biar supaya pelihara kucing. Merah kuda? Ya, iya insya Allah. Gede dong gitu. Iya yang gede, amin. Allahumma